Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke. Oke Pak. Selamat pagi. Ini kita baru 32 orang, pesertanya 70. Iya, udah terjamin. 70 ya? 70. 70. 70. Oh, jadi 70. Pagi teman-teman, apa bisa dengar saya? Bisa Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Dengar Pak, dengar. Lanjut Pak. Oke. Yus. Teman-teman memang sebagian ada yang belum bisa ngomong, di mic-nya dimatikan ya. Iya Pak, sebagian di unmute. Ya, di emote ya. Di mute. Selamat kenal ya Bapak Ibu, sudah kenal sama saya sebelumnya belum? Ini saya buka saya dulu ya. Ganteng Pak. Ganteng Pak, ganteng. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mulai saja ngobrolnya dulu ya. Ya Pak. Iya, Pak. Harusnya kan kita sebenarnya di kelas A ini, kalau tidak salah 67-an. Jadi, halo? Ya, lanjut Pak. Jadi kita itu nanti secara bersama-sama selama 6 minggu ini, tetapi untuk ngobrolnya dengan saya itu paling 2 kali 1 minggu. Ya, saya nanti bersama dengan teman saya Pak R. Gunawan. Bapak bisa lihat itu R. Gunawan yang pakai topi Bali itu. Nah itu dia. Bapak Ibu sudah bisa lihat? Halo? Ya Pak. Ya, teman saya itu namanya Pak R. Gunawan. Ya. Rahmat Gunawan. Raja Rahmat Gunawan. Raja Sumedang. Oh iya. Siapa yang orang harus tunjuk ya sama Raja Gunawan. Peserta kita ini tidak ada yang cewek. Ada itu Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oh itu Bu Hani ya. Oh, itu ada Bu Hani. Saya lebih senang kalau banyak ceweknya. Sama Pak. Teman-teman sudah ada yang pernah ke BMTI belum? Sudah, Pak. Siapa tunjuk tangan dulu biar saya lihat dulu mukanya. Enggak ini. Ini nih. Ada beberapa ya. Tetanggaan Pak. Sudah. Ditempel dulu. Nah, jadi kalau kita perhatikan Pak, mulai dari kemarin memang waktu pembukaan kita ada hambatan ya. Ya. Tidak tuntas semua, apalagi penjelasan dari dirjen kita kemarin jadi nggak bisa kita lihat dengan tuntas. Itu karena sistem memang mungkin ya ini baru pemula kita ini untuk e-learning PKB ini ya. Ya. Sebelumnya ada e-learning yang lain, tetapi tidak sebesar ini jumlahnya. Paling juga 20-30 orang. Nah sekarang ini memang di musim pandemi ini ya terpaksa kita harus begitu banyaknya teman-teman TKJ kemarin yang mendaftar, mau membuang teman-teman juga tidak tega juga kan. Jadi semua jadi harus dimasukkan ke kelas. Kita sekarang ini ada 6 kelas. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu selama 6 minggu ini kita bisa tuntaskan ini dengan tidak kurang sesuatu apapun ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin Bapak Ibu sudah buka LMSD ya. Sudah. Sudah. Kalau masuk. Materi kita untuk sistem keamanan jaringan ini itu ada 8 sesi. Ya. Nah, yang 8 sesi itu harus
harus kita bagi ke dalam 6 minggu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan nanti terpaksa di minggu ke-5 dan ke-6 dua sesi. Jadi di minggu ke-5 itu nanti ada sesi 5-6, di minggu terakhir itu sesi 7 dan 8. Nah, terpaksa di minggu-minggu terakhir itu jadi kelihatannya terlalu jadi double untuk tugas Bapak Ibu, tetapi tidak usah terlalu khawatir. Yang penting bagi kita ini sekarang adalah keaktifan Bapak Ibu semua. Jangan, tolong nanti bukan saya yang hanya yang bisa menilainya, tetapi adalah adminnya khusus melihat keaktifan kita ini, termasuk saya. Jadi perlu juga nanti diperhatikan, misalnya di sesi pertama ini mungkin ada discuss, tolong dikomentari. Bukan soal komentar saya yang paling canggih, bukan begitu, tetapi adalah berikan pendapat sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Jadi dari situ nanti bisa kelihatan bahwa Ibu ikut-ikut di pelajaran kita ini. Ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Kemudian untuk jadwal video kompres ini bisa saya tampilkan dulu. Bentar ya. Ini caranya sih. Kelihatan nggak ini Pak Iwandi? Bisa kelihatan Pak? Bapak Ibu bisa lihat? Sama itu ya. Bisa lihat. Bisa lihat Bapak Ibu? Pak. Bisa. Ya, harusnya kan kita tadi jam 8 di sini ya. Ini udah molor Pak. Kalau Bapak Ibu perlu, Bapak silakan foto yang nanti untuk besok kita dengan jam yang sama juga ngobrolnya seperti ini. Artinya hari Jumat besok itu kan berarti kita memfikskan bahwa dan kita memastikan bahwa menjelang sesi pertama itu sudah selesai. Artinya bisa dihitung. Artinya kita nanti bisa klarifikasi di sana tugas-tugas dan apa yang harus Bapak kerjakan itu supaya di warning sudah kira-kira nanti sudah selesai. Karena nanti hari Senin itu kita sudah masuk ke sesi kedua. Ya, kemudian ya ini jadwalnya untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu ke-6. Semua ya. Nah, lihat begitu kan. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita untuk jadwal kita ngobrol seperti ini. Nah ini kira-kira jadwalnya. Kalau berubah misalnya seperti barusan ini ada gangguan juga, jadi mulai jam
jam 9, ya kita maklumi saja. Ya Pak. Ya tolong jangan terlalu dibawa ke dalam hati ya. Karena ya namanya juga admin di sini juga harus mengurusi kebutuhan yang gayanya seperti kita ini sekarang. Jadi ya memang ini baru pengalaman pertama lah untuk apalagi teman-teman yang dari Jambi ini, termasuk untuk sistem kita. Nah, ada kira-kira yang bisa ditanyakan Bapak Ibu? Silakan, boleh. Tentang program kita ini dulu ya. Belum materi ini, belum. Kemudian kalau Bapak Ibu misalnya mengerjakan LK sama kemudian job sheet yang pertama, itu job sheet itu biasanya di situ ada yang harus dikerjakan berupa praktek. Itu nanti Bapak harus kirimkan hasilnya. Hasilnya itu ada yang berupa print screen dari hasil pekerjaan Bapak, itu semua harus dikerjakan. Jadi Siapa? ada nggak kira-kira teman-teman yang berdekatan? Kalau ada yang berdekatan, atau mungkin ada yang satu sekolah, ya silakan berdiskusi. Atau misalkan sekolahnya tidak terlalu jauh, ya kesempatan untuk bisa bekerja sama, tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu kita bisa sama-sama melakukan pekerjaan kita ini. Ya. Ada yang mungkin yang disampaikan oleh Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Halo. Kenalan aja. Halo. Silakan Pak. Ya Pak, saya mau tanya ini, setiap mentoring nanti ada absensinya nggak Pak? Sekali lagi Pak. Setiap mentoring kita nanti ada absensinya nggak Pak? Ya, seperti kegiatan kita nih sekarang ini kan baru kelihatan ini bahwa kita belum lengkap ya. Ya. Nah ini nanti ini direkap sama admin, jadi mereka tahu bahwa teman-teman yang belum bisa online itu siapa. Tapi kalau misalnya ada alasan yang sangat urgent ya mau nggak mau kita harus maklumi. Misalnya ya ada yang dari Palangkaraya mungkin yang tidak bisa koneksi pada hari ini, tapi ya harusnya diusahakan gitu Pak. Karena admin selalu memperhatikan apa yang kita lakukan sekarang. Apalagi kan kita ini kan jadi semua sama-sama peserta, jadi ada posnya itu kan admin yang pegang. Oke, siapa? Ya, jadi ada walaupun hanya menonton misalnya, tapi tolong dihadiri sajalah. Ya. Ini ya, Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak. Nah, baik, perkenalkan saya Ahmad Gunawan Bapak Ibu sekalian. Mendampingi Pak Tuani. Jadi selama Wajahnya mana Pak? ini nanti kita bisa bersama-sama dengan kita semua. Kemudian seperti disampaikan sama Pak Tuani tadi, bahwa aktifan Bapak Ibu sekalian baik konferensi maupun nanti dari masing-masing itu sudah tercatat. Jadi kami nanti salah satunya dari keaktifan Bapak Ibu sekalian selama 6 minggu. Pertemuan pertama darinya 2 jam ya. Kemudian untuk masing-masing Bapak Ibu sekalian nanti tercatat juga. Kemudian tugas-tugasnya seperti disampaikan nanti juga kami yang dan kami periksa tugas-tugasnya apa lengkap Bapak Ibu sekalian. Harapannya tugas-tugasnya lengkap semua. Jadi nanti kami akan memberikan penilaian untuk tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian seperti yang disampaikan selama nanti pas waktu pelaksanaan, nah Bapak nanti dipersilakan untuk berdiskusi.
dengan teman-teman semua. Dan kalau tidak salah kemarin itu saya lihat di WA sudah ada ketua kelasnya ya. Nanti untuk grup-grupnya nanti bisa dikirim juga kepada kami ketua kelasnya siapa nanti untuk memudahkan kami untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk sementara itu dulu Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja ya. Nanti untuk selanjutnya nanti akan disampaikan sama Pak Tuani, dan ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti juga kami akan menyampaikan itu juga dari Pak Ajun ya. Terima kasih Pak. Ada Mbak itu. Ada yang mau ditanya Pak? Yo, silakan. Iya, Pak Lugina tadi ya? Iya, memang tugas itu ya harus selesai dalam 1 minggu. Artinya benar yang Bapak bilang tadi itu, ya paling lambat tugasnya itu nanti hari Minggu sudah masuk. Nah, makanya dari itu nanti pada saat kita perjumpaan besok, itu bisa klarifikasi kira-kira masih kira-kira ada kesulitan di dalam menyelesaikan tugas itu. Disitulah kesempatan diskusi dengan teman-teman, bisa juga dengan teman, bisa dengan saya, apa-apa yang harus kita, supaya jangan sampai ada yang ketinggalan nanti. Jadi harus di-clearkan di hari Minggu. Ya, per sesi, baru sesi yang pertama Pak ya. Di selanjutnya. Ya. Pak Tuani mau tanya Pak. Gimana Pak? Ya. Pak Tuani saya mau tanya. Ya silakan. Nah, ini kalau hasil dari tugas-tugas kita kirimnya kemana ya Pak? Ya saya Imawan Sukri Pak. Sekali lagi Pak kurang jelas. Saya Imawan Sukri mau tanya. Ya, kalau tugas-tugas kita kirimkan ke ketua kelas atau ke Pak Tuani langsung? Dikirimkan di Ya, tugas-tugas kita yang sudah kita selesaikan, ya. kirim ke Pak Tuani atau ke ketua kelasnya? Bukan di situ, di tempatnya itu Pak. Di tempatnya, di sistem itu. Masalah di bawah itu unggah tugas. LMS. Ya. Ada, kalau tidak salah, jadi Bapak nanti ada LK1. Itu ya Pak? Ya. Ada LK1 kan. Kemudian ada job sheet, itu nanti Bapak hasilnya Bapak kirimkan unggah ke Ya. Bukan ke saya Pak, tapi di sistem itu ya. Ya. Oke. Ya. Boleh nanya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Mungkin ada yang lain supaya clear masalah kegiatan kita. Pak, saya coba bertanya Pak. Ya, silakan Pak. 38. Ya, ada Muhammad Hasan Pak. Jadi, Pak. Silakan. Kan LMS Pak, apa sudah clear ini? Tadi subuh saya munculnya itu kan malah video pembukaan atau selamat datang di acara yang itu Bapak Ketua. Jadi kan di LMS itu muncul presentasi yang Jogja anu Joy
Ini yang sudah kita baca dari tahapan pertama bantuan sampai akhir. Nah, ada checklistnya sekian persen. Nah, itu yang kemarin saya sudah coba sampai 4, tapi malah 0 lagi tuh. Tadi subuh saya cek 0 lagi, kenapa 0 lagi? Terus sampai jam 6 itu malahan tidak bisa masuk ke LMS. Begitupun menggunakan model yang bentuk mobile, LMS mobile. Awalnya bisa. Itu bagaimana, Pak? Yang kedua ini jadwalannya mendadak ya. Pak Ade, agak mundur sedikit supaya kameranya kelihatan jelas. Nah, itu mantap. Mohon maaf, ini sambil di luar, di dalam agak. Jadi yang pertama LMS, yang kedua ini jadwalan, Pak, jangan ngedadak ya. Saya juga baru buka deh. Oh ternyata ada jadwal Pikon. Yang ketiga itu absensi bisa dikelola oleh admin atau ketua kelas, atau bisa dibuatkan link absensi, Pak. Jadi yang mengikuti Pikon ada link absensi, dikirimnya di chat ya, nanti bisa diisi gitu kan, bagi yang masuk bagi yang masuk room Pikon. Yang terakhir mungkin saya terakhir itu ke BMTI tahun 2015 waktu IN ya, waktu IN itu sama juga instrukturnya Pak Gabe sama Pak Gunawan. Ya. Mungkin saya masih ingat gitu kan. Ya, Pak. Mudah-mudahan Pak masih ingat sama saya. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Itu mungkin kalau tugas-tugas itu ya seperti itu. Tapi kalau masalah diskusi misalnya, ya nanti ada juga forum diskusi. Kemudian untuk menempatkan tugas-tugas itu tidak perlu ada koordinasi yang lain lagi. Saya kira hanya ditempatkan sesuai dengan fasilitas yang ada di sistem itu. Nanti untuk lebih jelasnya masalah itu nanti Pak Ade nanti bisa saya tanyakan sama adminnya. Kalau nggak sama Pak Ajun. Pak Ajun bisa masih tahu itu persoalan itu tadi, Pak. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, dengar. Pak Ajun. Dengar, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau bisa tugas-tugas itu nanti Bapak Ibu Google Drive-nya Pak Tuannya atau Pak Ibu barangkali. Karena apa? Kalau tugas-tugas dikumpul di LMS, ini jaringannya pada error ya, semua Pak ya? Ya, Pak. Kalau tugas-tugas dikumpul di LMS, mungkin LMS-nya terlalu berat, karena ribuan orang di sana ada di komunitas, server kita nanti bisa agak lambat. Jadi kalau boleh sesuai dengan arahan dari Pak Erwin dan teman-teman, kalau bisa disimpan di Google Drive-nya Pak Tuani atau Pak Iwan. Nanti biar dikirimkan oleh Iwan atau Pak Tuani ke saya, nanti baru saya input ke LMS. Begitu arahan dari Pak Erwin barangkali, Pak. Terutama tugas-tugas yang ada video-video mungkin itu kalau di LMS terlalu berat. Jadi mohon Bapak Ibu diarahkannya ke Google Drive Pak Tuani atau Pak Iwan. Barangkali itu informasi dari admin, Pak. Oke, kalau begitu itu mungkin ada kebijakan dari admin. Nanti teman-teman nanti akan saya buatkan Google Drive. Dulu Bapak bisa unggah ke sana ya. Saya share nanti pakai Google Drive. Silakan. Yang jelas ada setiap sesi ada tugas yang Bapak Ibu unggah itu yang LK1 sama hasil pekerjaan yang berupa job sheet. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di job sheet itu adalah mirip dengan pekerjaan yang ada di modul itu di pembelajaran sesi 1
pembelajaran 2, 3 dan seterusnya mirip dengan yang harus dikerjakan di job sheet. Ya, supaya ada artinya gini, itu sengaja kita tambahkan yang job sheet itu supaya ada kegiatan Bapak untuk mempraktikkan minimal seperti apa, maksudnya kegiatan-kegiatan belajar ini seperti apa yang harus dilakukan. Jadi nanti Bapak bisa lihat itu. Kalau tidak salah, harusnya job sheet itu bisa di-download semua. LK-nya juga kayaknya bisa di-download. Tapi kalau sesi-sesinya, tapi Bapak kerja. Tidak usah harus sekaligus saja dengan sesuai dengan jadwalnya saja. Sesi 1 ya tugasnya LK1 dengan job sheet 1. Minggu kedua begitu juga LK2 dan LK2 begitu seterusnya. Ya itu seperti yang saya bilang tadi. Kita lihat saja di job sheet itu apa yang disuruhnya. Ada teman-teman kemarin menanyakan topologinya seperti apa Pak ya. Ya saya jadi bingung yang mana yang harus topologi, yang mana yang mau ditanya. Tapi lihat aja arahan dari job sheet itu kira-kira pakai sistem operasi apa. Kan itu ya. Kalau Mang Debian ya bukan dengan teman-teman di sini ya. Kalau saya perhatikan di kurikulum untuk sistem operasi untuk sistem keamanan jaringan ini juga sudah ada silabus sebenarnya ya, tidak jauh berbeda dengan pelajaran kita ini. Cuman Bapak ini kan kegiatan kita ini reviewer, bisa saja Bapak Ibu sudah memahami itu saja, tetapi tolong ini bisa share juga dengan teman untuk mereview kembali apa yang sudah pernah kita ketahui. Ya, baik Bapak Ibu ya. Saya karena waktunya kan sebentar lagi habis nih. Saya jelaskan dulu apa presentasi kita yang sesi pertama ini ya. Setuju ya? Yuk. Oke. Kita baca-baca dulu presentasi kita. Ya, Pak. Bagaimana Pak? Saya Daniel dari Jakarta Pak, Daniel. Iya Pak. Pengen perlu tadi sudah dijelaskan tentang mungkin ada dengan kami apakah pertemuan ini agar mungkin teman kita yang kedua nggak jelas ya. Suaranya putus-putus Pak. Iya, putus. Untuk job sheet ini kan dikirimnya Pak ya. Ya. Apakah dari panitia bisa memberitahukan Pak apakah tugas kami sudah terkirim atau belum? Oh enggak, nanti ya betul Pak Daniel ya. Iya Pak. Nanti kan Bapak kirimkan ke Google Drive ke saya, ya kan? Ya. Nanti kan Bapak bisa tanyakan di grup kita itu kan ada saya juga. Tidak usah jauh-jauh. Oh, saya sudah kirimkan kan, nanti klarifikasi kan maksudnya Pak ya? Ya, nanti bisa ditanyakan di grup itu juga atau chatting di sistem bisa. Jadi ya itu yang penting. Yang penting Bapak kirimkan saja nanti ke Google Drive dengan alamat yang saya kirimkan nanti di grup. Ya. Sebentar nanti saya buatkan. Format PDF Pak. Format pengiriman. Oh, formatnya pakai Word. Pakai Word saja Pak. Gini, di job sheet itu kan di bawahnya saja Pak tambahkan hasil pekerjaan Bapak. Kan nanti Bapak downloadkan job sheet ya.
Nah, di job sheet itu di bawahnya tambahkan di bawah, kemudian di situ tuliskan nama dan sekolah Bapak, kemudian hasil pekerjaannya selanjutnya. Kemudian itu save dengan job sheet 1 dengan nama Bapak. Kemudian nanti Bapak kirimkan ke Google Drive. Nanti di Google Drive itu kalau bisa nanti saya tuliskan dengan folder Bapak-bapak semua. Ya. Ya, Jadi Pak. Bapak tinggal masukkan, nanti Bapak tinggal masukkan ke folder yang sudah ada di Google Drive untuk sistem operasi sistem jaringan ini. Sistem keamanan jaringan. Siap, terima kasih Pak, dipermudah. Ya, begitu ya, lebih gampang ya. Terima kasih Pak Tuani penjelasannya. Kemudian ada satu lagi Pak ya. Kemarin dijelaskan oleh panitia kita, tolong kalau ada misalnya diskusi di sistem, tolong diikuti diskusi itu. Jawaban-jawaban Bapak itu nanti menjadi indikator bahwa Bapak Ibu benar-benar berperan aktif di kegiatan kita ini. Ya, bukan soal jawaban Bapak yang terbaik, tetapi Bapak ikut mengomentari. Itu Pak ya. Nanti seperti sesi sekarang ini, nanti akan saya buatkan yang harus kita diskusikan. Bapak silahkan mengomentarinya di sistem. Ya, di LMS kita. Berarti apa? Siap. Ya. Nah, ini sudah tugas seluruhnya dikirim ke Google Drive Pak Tuani ya? Ya, di Google Drive Pak. Untuk di LMS-nya kita hanya mendownload materi atau bagaimana Pak? Ya itu tadi saya tanyakan sama Pak Agun, katanya ada arahan tugas itu di Google Drive. Tetapi karena menjadi berat katanya nanti di sistem. Tapi nanti saya coba klarifikasi ulang apakah memang tidak bisa lagi dimasukkan di situ. Sebenarnya lebih praktis juga dimasukkan di situ. Tapi begini, yang Bapak kirimkan ke Google Drive tadi itu menjadi backup. Seandainya Bapak gagal mengunggahnya ke sistem, itu juga bisa jadi nanti pengganti. Nanti saya yang akan memberikan ke admin supaya dia sendiri yang mengunggah, atau saya meyakinkan ke mereka bahwa peserta saya yang ini sudah memberikan tugas. Ini buktinya gitu kira-kira Pak ya. Pak, tugasnya dikirimnya tentunya hanya sekali dalam per minggu ya? Ya, jadi untuk sesi ini misalnya, berarti Bapak kan sudah harus mengirimkan paling lambat hari Minggu Pak. Karena ya, hari Senin Bapak kita sudah memasuki sesi berikutnya atau minggu kedua dengan sesi kedua. Gitu Pak. Supaya nanti Bapak tidak perlu punya utang lagi. Juli bentar lagi untuk sesi selanjutnya. Anis sama itu. Kelihatan presentasi ini Pak Yon? Ya, deadline-nya hari Minggu Pak ya. Bapak bisa lihat presentasi saya ini? Bisa. Oke, kita ngobrol dulu sebentar Pak ya. Ya. Jelas, kelihatan ya? Kelihatan. Jelas Pak, siap. Belum ada bahasa sih Pak. Pak Yuli belum ngobrolin itu. Nah, ini sesi pertama ini kan judulnya menganalisis kemungkinan potensi Bapak Ibu ya, potensi yang menjadi ancaman terhadap keamanan jaringan kita. Ini sesuai dengan sesi pertama di modul kita, di modul PKB yang 10 modul itu. Nah, ini judulnya potensi yang menjadi ancaman. Nah, kalau kita lihat tujuannya ini kita diharapkan menganalisis potensinya keamanan jaringan. Kemudian diharapkan juga kita bisa menggunakan tool and map. Ya,
di sistem operasi Kali Linux, atau tidak harus sistem operasi Kali Linux sebenarnya, bisa juga dengan Debian, bisa dengan Microsoft dan sebagainya ya. Karena Nmap ini kan sudah tools yang sering digunakan oleh orang. Kemudian kita bisa menganalisis kemungkinan terhadap potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan. Jadi ada 3 kira-kira yang jadi tujuan sesi 1 ini. Ada istilah-istilah terhadap status keamanan jaringan kita itu disebut dengan vulnerability, ya. Aktivitas yang menganalisis suatu yang cenderung sering yang sering menjadi gangguan untuk keamanan jaringan kita. Nah, itu kadang-kadang memang kita tidak pernah serius menghiraukan ancaman-ancaman terhadap komputer kita sendiri, ke jaringan kita, gitu. Padahal itu lama-kelamaan, karena kelemahan kita itu bisa jadi fatal untuk sistem kita secara keseluruhan. Masih untung jaringan-jaringan kita di sekolah itu atau di kantor-kantor ini tidak terlalu ada yang harus dijaga ketat, karena sama hanya fasilitas-fasilitas itu saja. Tetapi kalau sudah menjadi semua jaringan yang sangat diharapkan keamanannya bagi semua anggota jaringan, ya, mau nggak mau kita harus menganalisis ini lebih serius lagi. Nah, itu yang harus kita simak di dalam pembelajaran kita sekarang ini. Terus ada ancaman, ya. Ya, kita juga untuk mengetahui, mempelajari kemungkinan ancaman-ancaman serangan yang datang dari dalam maupun dari luar. Berarti dari dalam itu bisa saja fisik, orang yang tidak bertanggung jawab mau mengganggu keamanan sistem kita. Ya. Kemudian ada impact. Gunakan yang menganalisis pengaruh apa saja yang diakibatkan oleh serangan terjadi dalam jaringan, destruction, denial, dan lain-lain. Ya. Frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah bagaimana kita menganalisis atau membuat resume, ya, kalau di sistem operasi Debian itu suka ada Linux lah pada umumnya, ada log, ya, dari pengalaman-pengalaman yang dijalankan oleh sistem operasi itu bisa ditunjukkan. Nah, ini menjadi satu bahan bagi secara period bisa jadi bahan untuk melihat seperti apa kira-kira rentannya serangan terhadap jaringan kita maupun terhadap sistem operasi. Bahkan mungkin kita tidak sadar juga di laptop kita sendiri pernah terjadi hal-hal seperti itu yang kita tidak pernah hiraukan. Kalau kira-kira hang, ya udahlah install ulang gitu kan, kira-kira gitu ya. Tapi kita tidak pernah mau melihat. Ya ternyata itu adalah bagian yang salah satu-satunya yang perlu diperhatikan dan penting sekali untuk keamanan jaringan kita. Kemudian ada recommended countermeasure. Setelah menganalisa dan mencatat yang tadi yang di atas itu, ya kita bisa memilah-milah, ya, mana yang direkomendasi kira-kira dari masalah itu yang harus diselesaikan. Bagaimana pencegahan menjadi sebuah alternatif pengambilan keputusan untuk pencegahan selanjutnya. Nah, kita bisa mengenali ancaman terhadap network security, ya. Ini sering juga ini diperbincangkan, baik orang-orang admin maupun orang-orang yang serius menangani keamanan jaringan. Jadi ada orang-orang yang memang dikategorikan tidak
orang yang mengakses yang tidak sah, artinya yang tidak mungkin tidak berada di jaringan kita, tetapi bisa saja orang secara sengaja masuk ke jaringan kita itu sendiri. Jadi sesungguhnya dia tidak mempunyai wewenang apa-apa di jaringan kita itu, tetapi dia masuk secara sengaja itu. Jadi orang ini adalah orang yang dianggap mengancam jaringan kita, orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam jaringan kita. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan kesalahan informasi. Jadi informasi yang menyebabkan orang jadi salah berpendapat atau salah menempatkan sehingga jadi membuat persoalan baru. Jadi ini disebut dengan kesalahan-kesalahan informasi. Kemudian disebut dengan ada lagi penolakan terhadap servis. Jadi penolakan terhadap servis ini juga menjadi security yang menyebabkan sistem terganggu, pekerjaan yang produktif ya. Port scanner, ya, ada beberapa tools. Ya. Sesungguhnya kan tools ini dulu diciptakan, Bapak Ibu, bukanlah sebenarnya untuk menyerang atau mengancam jaringan orang secara sengaja. Tetapi pada dasarnya tools itu sebenarnya diciptakan untuk menguji keamanannya sendiri terhadap rentan tadi itu, apakah memang benar-benar jaringan saya ini sudah tahan untuk diserang. Akhirnya dia menguji untuk jaringannya sendiri. Artinya itu sifatnya positif, bukan untuk merusak. Tetapi kadang-kadang jadi tools-tools itu jadi digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi, kita sebut tadi itu ancaman-ancaman itu, jadi dimanfaatkan untuk memeriksa jaringan orang lain, sehingga dia mendapatkan informasi jadinya kelemahan-kelemahan yang berada di jaringan orang gitu. Bahkan secara sengaja jadi digunakan untuk kepentingan pribadi. Begitu. Nah, ada port scanner adalah program khusus sebenarnya untuk menemukan layanan apa saja yang dijadikan port jaringan. Penyeberang mengetahui kelemahan terjadi. Jadi misalnya port scanner ini dia secara khusus, Bapak Ibu kan kita tahu bahwa semua layanan-layanan yang berada di stack aplikasi dari TCP/IP itu kan semuanya, contoh misalnya DNS, HTTP, FTP dan sebagainya itu berjalan sesudah dia mempunyai layanan untuk disampaikan atau diterapkan di sebuah server, maka dia mempunyai lubang yang maksud di sini adalah port, ya. Dia portnya itu bukan port hardware, tetapi port dari programnya dia itu sendiri. Dan itu port itu bisa berupa default atau memang sudah dirubah dengan konfigurasi tertentu. Nah, dia berjalan jika port itu terbuka. Misalnya kalau Bapak Ibu tahu, misalnya Bapak Ibu sudah tahu kan bahwa misalnya HTTP berada pada port 80. Nah, port 80 ini itu adalah defaultnya. Jika dia menggunakan HTTPS nanti yang secure mungkin sudah 4/3. Tetapi portnya ini yang menjadi salah satu incaran dari scanner. Artinya incaran untuk mengamati apakah dia itu terbuka atau tertutup. Maka dari itu menjadi salah satu potensi yang sering dianalisa oleh tools untuk memeriksa jaringan kita
adalah dengan cara memeriksa port yang terbuka atau tertutup. Jelas Bapak Ibu kedengaran ya? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas. Jelas Pak, jelas. Suara saya ada, Pak. Ada Pak, ada. Ada Pak, saya Pak. Atau sudah ngantuk ya? Ngopi tadi, Pak. Enggak apa, betul. Jangan ngopi dulu, belum waktunya. Belum, nggak ada kopi ya. Di situ ada contoh Bapak Ibu ya, ada contoh. Ada snack. Ya, nggak ada jam snack. Kayak memang saya tahu sayang sekali kalau kita bisa bertemu tatap muka ya, lebih mesra ya Pak Ibu ya. Benar itu, Pak. Nah, ya makanya gini, teman-teman yang ini yang kelas A, B, C, D, tolong dipahami juga bahwa Bapak Ibu itu nanti seluruhnya peserta ini, Bapak Kamu sudah bilang kemarin bahwa menjadi bank data kita untuk dipanggil nanti ke BMT untuk uji kom, gitu. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kalau untuk tahun ini kayaknya masih belum memungkinkan, tetapi 2021 Masih PSBB. Amin. ya. Mudah-mudahan hilang lah, udah hilang Pak. Kenapa, Ya. Pak? Makian. Jadi 2021 nanti Bapak Ibu tuh akan dipanggil ke sini untuk lumayan untuk uji kom dan bertemu dengan kita Pak. Ya. Amin. Jangan semua pada sehat. Amin. Saya lanjut Pak ya. Pak, silakan. Biar selesai. Ya, ini ada contoh soketnya. Misalnya ini kebetulan pakai nomor lokal ya. 192.168.0101 port 22. Nah, itu port 22 itu menunjukkan bahwa itu ada port defaultnya SSH. Artinya pada saat nanti port stinger itu dia akan memeriksa nomor dengan nomor yang pengganti jadi hostnya, itu yang diperiksa adalah portnya terbuka Banda. Kalau portnya terbuka berarti bisa digunakan untuk menghubungi melalui port itu. Ya, jadi kalau saya bilang tadi saya sering mengumpamakan ini. Kenal neta. Saya kira ada yang Wow. Mutai itu dimutai. ini dimatikan. Ada yang berdekatan ini Pak. Oh. Yang baru. Ini jangkrik kena lagi. Ibu-ibu tapi mah. Tolong ditenangkan dulu suaminya Bu. Belum buka Bu. Itu ada suara kecil itu. Oh, dimatikan mic-nya semua. Sama admin tidak bisa di mute, Pak. Barangkali bisa dari situ di mute aja Iwan dari sana. Iya. Yang siapa itu namanya? Udah aman udah. Nah, saya lanjut Pak ya. Apa Ibu? Ya lanjut Pak. Ya, ini Nmap ya, network mapper. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film, ada tuh film pencurian itu, dia itu menggunakan Nmap. Di film dulu paling top itu filmnya itu, dia menggunakan fungsi namanya Nmap untuk mencari host di komputer itu. Nah, Nmap itu adalah tools yang cukup handal ya, dari dulu sering digunakan orang. Nah, ini seperti saya ceritakan barusan itu, Nmap itu adalah sasarannya untuk
skala kecil maupun skala besar, dia bisa memeriksa jaringan itu. Di seluruh jaringan itu atau server yang berada di dalam jaringan itu, dia bisa diperiksanya kira-kira apa kelemahan-kelemahan dari jaringan itu, khususnya masalah aplikasi layanan yang berada di server itu sendiri. Dan Nmap ini adalah sebuah software yang gratis ya, free, dan direkomended oleh Adbit bahwa ini adalah tools yang handal yang bisa digunakan untuk memeriksa jaringan kita sendiri. Nah, penggunaan Nmap ini ada di sini. Coba kalau kita periksa Bapak Ibu ya. Di sini ada perintahnya. Mau Bapak Ibu menggunakan Nmap di Debian juga bisa. Kalau tidak salah, kalau di Debian 89 itu tidak perlu diinstal lagi, kayaknya sudah terinstall langsung ya. Sudah ada. Nmap itu bisa Bapak cobakan nanti. Nah, di sini ada dua tipe scan, ACK dan TCP. Ya. Tadi malam ada Ibu, saya tidak tahu di kelas ini atau di kelas B yang menanyakan ke saya. Nah, di sini ada option SA itu menggunakan Nmap, berarti Nmap nomor, kemudian optionnya adalah SA, scan. Kemudian kalau dia menggunakan A, di sini berarti maksudnya itu adalah yang ACK scan. ACK scan itu apa maksudnya? Coba kita lihat yang di gambar sebelah ini. Jadi ACK dia memeriksa, Nmap itu memeriksa, tetapi caranya dia adalah melakukan acknowledgement dulu, ya, acknowledgement. Jadi artinya dia memeriksa port yang terbuka itu, tetapi pura-pura mengirimkan sesuatu dulu. Jadi kalau ada balasan, request, respon, nah, kalau tidak ada balasan berarti dia gagal, tidak ada ACK-nya, ya kan? Tetapi kalau yang kedua ini, kalau kita lihat, kalau dia mengirimkan ACK dan direspon, iya ketawa dia, ini adalah target yang berpotensi dan dia akan melanjutkan gerakannya selanjutnya. Halo, siapa lagi yang teriak? Ya nanti kita makan ya. Nah itulah kira-kira kalau menggunakan ACK itu rotinya tuh iklan Pak. Nah, sedangkan yang kedua, nah kita tahu kan di transport itu, di transport di stack TCP/IP, Bapak Ibu masih ingat kan? Ada transport sama transport UDP. Masih ingat Bapak Ibu? Halo? Masih Pak. Masih Pak. Masih kan? Ya. Belum Pak. Masih Pak. Masih. Belum Pak. Di stack TCP/IP, di layer TCP/IP itu ada yang namanya layer transport kan? Ya Pak. Ya Pak. Di layer. Protokol yang berjalan di situ ada dua yang terkenal, itu TCP sama UDP kan? Ya. Nah, Ya Pak. ya, jadi kalau kita mau memeriksa Nmap, kalau mau memeriksa UDP, misalnya yang UDP itu apa ya Pak? Misalnya protokol ininya. Ya, SU itu menandakan dia mau memeriksa transport yang UDP. Itu misalnya aplikasinya misalnya DNS. Ya. Nah, itu berarti dia itu yang memeriksa khusus port yang berjalan di transport UDP, itu maksudnya. Jadi sedangkan yang di atas adalah
adalah tipe TCP. Berarti ini SA contohnya tadi, kemudian SS. Nah, itu semua memeriksa yang TCP/IP, yang aplikasinya berada di port, berada di stack TCP transport, gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau penyerangnya kita tahu bahwa ada dua jenis aktor penyerang, yaitu hacker sama cracker. Nah, ini sudah sering kita sebut. Nah, untuk jenis serangan umum ada Trojan horse, ada virus. Nah, kalau virus ini kan udah sangat berpengalaman, kita sudah tahu, apalagi virus yang menggandakan folder itu, apa namanya itu Bapak Ibu? COVID-19, Pak. Betul itu, Pak. Ada worm, ada spoofing. Nah, itu semua. Ini presentasi ini saya ambil dari modul kita juga, dan nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lagi. Oke. Bapak Ibu ada yang kira-kira mau ditanyakan yang bisa kita diskusikan, monggo silakan. Atau sudah ngantuk? Iya, Pak. Assalamualaikum, siapa nanya, Pak? Ya. Imawan Syukri, Pak. Oh, ini sudah 52 peserta kita sekarang, udah lumayan ini ya. Makin siang makin banyak. Ya. Tapi nanti tolong Bapak Ibu nanti besok ya kan Pak Ajun kan bisa melihat ini peserta ini, nanti Bapak Ajun kan punya rekapnya, jadi tolong diperhatikan ya. Supaya kelihatan aktif. Pak, ini boleh nanya nggak, Pak? Boleh, tapi jangan nanya THR ya. Silakan. THR. Iya, enggak, Pak. Pak siapa ini? Sukri, Pak. Pak Sukri ya? Imam Sukri. Imam Sukri. Ya. Monggo. Ya, Imam Sukri. Yang mana? Halo? Iya, silakan. Iya, Pak. Ini untuk yang port scanner, Pak. Ya. Kalau untuk port scanner kan tujuannya untuk melihat kelemahan jaringan kita. Betul. Ya, kemudian port scanner ini bikinan kita, orang yang kita suruh untuk menjebol jaringan kita misalnya, atau enggak nunggu diserang orang, Pak, supaya kita tahu kelemahan kita. Mas Sukri bisa agak mundur sedikit supaya jangan botaknya aja yang kelihatan. Ah, gitu. Mantap, Pak. Oke. Oh iya, Pak. Jadi gini, tadi sudah saya bilang, bahkan sebenarnya gini Pak Sukri, bahkan sebenarnya tools salah satu misalnya seperti Nmap itu bukan diciptakan untuk menyerang orang, begitu ya? Itu sebenarnya justru diciptakan untuk memeriksa jaringan. Ya. Artinya sudah sampai di mana kekuatan daripada jaringan saya ini atau server saya ini masih kira-kira ada rentan nggak nanti? Karena pada dasarnya kan begini Pak Sukri, semua jaringan yang menggunakan protokol TCP itu sifatnya kan terbuka. Iya, Pak. Tidak mungkin itu kalau tertutup kan kita memberikan layanan apa terhadap orang, layanan apa terhadap jaringan. Jadi karena sifatnya terbuka itu menjadi sangat berpotensi untuk dikerjain sama orang. Nah, dari situlah muncul beberapa tools untuk memeriksa sampai di mana kekuatan jaringan kita itu. Termasuk Nmap itu misalnya, bahwa scanner adalah salah satu alat untuk memeriksa. Biasanya yang paling sering diperiksa adalah port yang terbuka dari aplikasi yang ada yang di-scan. Misalnya,
kalau kita scan misalnya servernya Bapak, kemudian nanti makanya Bapak nanti misalnya buatkan dulu server Bapak kan, misalnya Bapak sudah ada di sana FTP server, DNS server dan sebagainya. Coba Bapak scan nanti Nmap dengan nomor server Bapak, opsinya S misalnya. Bapak langsung nanti bisa melihat bahwa FTP terbuka. Oh, DNS-nya terbuka dengan port sekian. DNS-nya port 53 misalnya gitu. Itu nanti menjadi alat untuk memeriksa selanjutnya. Karena ini scan belum menyerang. Perhatikan ya, ini baru scan, memeriksa apa yang dari mana saya jalan. Artinya misalnya orang baru pencuri baru menggambar ini ceritanya. Pintunya di mana, jendelanya di mana. Oh, jendelanya terbuka. Berarti nanti saya bisa masuk melalui itu. Itu kira-kira. Scanner itu sifatnya adalah mengamati dulu dari mana. Jadi, ya, scan itu adalah langkah awal untuk memeriksa jaringan. Pak Sukri ya? Mantap. Pak Sukri? Begitu Pak. Pak Sukri dari mana Pak? Ya. Ya, enggak. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dari Citerep Pak, SMK 2 Triple J. SMK mana Pak? Putus-putus Pak. SMK 2 Triple J. Nggak jelas ya. Ya tapi daerahnya dari SMK Citerep Pak. Citerep. Nah, Kabupaten Citerep. Oh Citerep mah rumah saya di Citerep. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Ada yang jauh nggak ini? Yang paling jauh peserta kita di mana ini Pak? Bandung Pak, Bandung. Bandung? Bandung. Ah, Pak Asep mah. Saya Tangerang, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Halo? Ya, silakan. Ya, Pak Tony. Ini apa namanya? Kan ada, kalau biasanya web server kan HTTP, Pak ya? Yang Pak siapa nih, Pak siapa? Saya Asep, Pak. Pak Asep Jaludin. Oh iya Pak Asep. Ya. Kan ada, kalau biasanya web itu pakai HTTP, Pak ya? Ya. Nah, sekarang kan ada pengembangan untuk biar lebih aman menggunakan HTTPS portnya. Ya. Nah, tapi katanya masih tetap bisa di hack, Pak ya? Nah, itu prosesnya gimana, Pak? Wow. Kalau Bapak suruh saya untuk menghack itu ya nggak bisa saya. Cuma ya, begini, tapi memang betul Pak Asep bahwa HTTP itu sudah nggak ada sekarang kalau kita perhatikan di defaultnya yang 80 sudah pasti pakai HTTPS. Ya. Sebenarnya algoritmanya HTTPS itu kan sifatnya kan menggunakan kriptografi, ya, dekripsi dan dienkripsi. Kemudian bukan hanya itu, dia punya kunci lagi sebenarnya. Ya kan? Kalau kita mengkonfigurasi HTTPS kan, kita mempunyai kunci. Misalnya kita menggunakan OpenSSL gitu kan. Kalau kita perhatikan, itu sebenarnya ada kunci, ada pembukanya juga. Nah, tetapi seaman-amannya seperti itu Pak Asep, ya memang tetap selalu ada orang yang bisa mengotak-atik ke sini. Ya itu tadi, kelemahan-kelemahan itu tetap bisa dicari-cari. Tembok di burgernya di sana juga bisa dibongkar sama orang ya. Tetap pada orang ada niat membongkarnya. Tergantung gini, tapi gini, apakah memang sulit untuk membongkar keamanan orang?
apakah mudah, apakah sedang. Nah, itu yang menjadi jadi harapan kita. Jadi artinya gini, jangan sampai tidak punya pertahanan sama sekali. Ibarat rumah kita nih Pak Asep, mungkin kita membuat gerbang dulu toh, ada pagar. Kemudian sebenarnya sudah ada pagar, tapi kita bikin teralis lagi di dalam jendela toh. Tapi semuanya itu sebenarnya kalau mau dibongkar sama orang juga dibom, kita juga bisa terbuka semua kira-kira. Tapi ya itulah. Tapi paling tidak kita mempunyai tidak begitu mudahnya orang. Artinya gini, bisa saja orang mencari kelemahannya HTTPS dengan menggunakan algoritma 128 bit misalnya gitu, untuk mendekripsi kuncinya. Tetapi coba Bapak bayangkan, kalau orang-orang sembarangan, ya kan, tidak akan mudah untuk membobol itu. Pasti adalah orang-orang yang sangat berpengalaman untuk konfigurasinya, melihat kebiasaan kriptografinya. Hanya itu orang-orang yang bisa membongkar itu. Jadi sudah benar-benar orang yang luar biasa itu. Jadi tidak lagi sembarangan sistem. Artinya kita sudah mempunyai tembok untuk keamanan, dan sampai orang masih bisa melakukan itu, ya bisa saja Pak Asep. Gitu ya kira-kira ya. Tetapi paling tidak kalau orang menggunakan HTTPS, dia sudah memenuhi syarat, sudah ada S-nya, sudah secure dan layak untuk ditampilkan, tidak acak-acakan lagi gitu ya. Itu ya Pak Asep ya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Siap Pak, ya terima kasih Pak. Ya monggo. Ya semampu saya, ya, ada yang pertanyaannya, ya saya jawab. Kalau tidak ya saya lempar ke Bapak Ibu semuanya. Nah gitu Pak. Nah kalau di zaman dulu mau bicara soal HTTPS ini, baru HTTP server itu hanya berkutat di versi 0 versi 1. Tetapi jika masih dia tetap menggunakan port 80, ya masih sangat riskan untuk sekarang ini. Misalnya webnya KPK saja bisa dibobol sama orang, ya kan? Padahal kita sudah jelas melihat bahwa itu sudah menggunakan HTTPS, ya kan? Ya, tetapi ya mungkin orang-orang yang seperti itu tidak perlu belajar seperti kita ini lagi, belajar sistem keamanan ini ya gitu. Tapi dia memang sudah ini. Tapi pada dasarnya seluruh sistem keamanan yang dibangun itu tidaklah lari dari protokol yang namanya TCP/IP. Itu masih di dalam seluruh potensi kelemahan dan kekuatan itu yang dibangun adalah atas dasar TCP/IP, protokol TCP/IP. Itu Bapak Ibu ya. Oke? Nah. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dibuka sistemnya, dikerjakan tugas-tugasnya. Tidak usah stres ya. Jadi anggap saja ini adalah buka WA saja, ya. Jadi Bapak jadi beban. Jangan jadi sudah ada virus corona, tambah lagi tugas ini jadi tambah mumet. Tidak usah Bapak Ibu ya. Ini justru harus jadi hiburan kita nih di rumah, ya kan? Nah, jadi tugas-tugasnya dikerjakan, ada yang kesulitan silakan diskusikan di forum, diskusikan dengan teman, membuka-buka internet, ya silakan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah dikasih uang pulsa belum? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Sendiri Pak. Belum, nggak ada. Nanti minta uang pulsanya ke Pak Ajun katanya. Oke, siap. Oke, siap Pak Jun. Minta aja. Wah. Iya Pak, masih ada lagi? Oke. Jadi begitu saja dulu Bapak Ibu ya. Nanti besok pagi kita bisa ketemu lagi ya. Tuani. Ya. Salam kenal ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Sama Pak. Sampai jumpa besok. Silakan dikerjakan LK1-nya dan ya. tentunya Bapak Ibu ya. Ya, siap Pak. Siap.
Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Saya mau pindah ke kelas B. Luar biasa. Selamat siang, Pak. Siang. Sebentar Pak, sekedar pengumuman. Dengar suara saya Pak? Siap, Sesuai dengan arahan Pak Kepala Pusat atau Pak Made, ketika pembukaan, kalau uang pulsa itu tidak ada Pak. Jadi kita hanya mengkoordinir, memfasilitasi Bapak Ibu di dalam diklat daring, kemudian kita hanya memberikan sertifikatnya nanti. Jadi kalau itu Pak ya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap.com. Pak Adun sudah khawatir tembak pulsa itu. Kan, Pak, takutnya nanti ditagih. Apa-apa. Saya usulkan kalau bisa untuk presentasi berikutnya Bapak kalau bisa pakai live streaming aja barangkali Pak. Jadi kan komunikasinya satu arah dulu. Jadi pada saat tanya jawab mungkin baru kita bisa pakai message aja barangkali. Jadi Bapak tinggal jelasin gitu loh. Kecuali kalau teman-teman ini bisa concern terhadap tata cara fencing ini. Karena saya perhatikan dari kemarin ini terlalu banyak gangguannya. Jadi kita minta pada matiin video dan audio, tapi ternyata banyak sekali yang tidak mematikan itu. Jadi kalau bisa saya usul pakai sistem live streaming gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Ya. Gini Pak Muhammad, ini menggunakan Webex meeting ini menjadi kebijakan dari lembaga nih. Jadi artinya yang menyuruh kita harus menggunakan ini. Kalau masalah kebijakan mematikan video, tapi dari tadi cukup kondisif saya lihat teman-teman pada hanya mendengarkan saja. Yang mudah-mudahan selanjutnya tidak akan terganggu lagi. Ya, kok langsung pergi Bapak itu? Jadi itu ini teman-teman juga mau tahu ya bahwa pakai sistem ini kita ini kebijakan dari lembaga kesepakatan ya. Nggak apa-apa Pak Tuani, nggak apa-apa pakai itu, pakai apa? Nggak apa-apa pakai Webex. Yang penting anggotanya disiplin. Ya. Nanti kan di layar kan kebaca tuh Pak. Di layar kebaca yang ngebuka suara dengan yang ngebuka itu yang ngebuka kamera siapa, disebutin aja nanti kalau mungkin lupa mematikan ini. Ya, jadi gitu Pak Muhammad ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini kebijakan kita. Nanti kalau masalah kedisiplinan kita nanti lama-lama kita nanti jadi sudah pengalaman di kondisi ini. Jadi semakin ini, kalau kemarin memang yang ribuan itu ya, itu mah minta ampun itu mah, oleh kemarin ya. Oke Bapak Ibu ya, sukses ya. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Tuani. Terima kasih Pak. Jadi ini udahan ya? Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan ke Pak Tuan atau ke Pak Iwan, saya kunci room sebentar ya Pak, karena saya nanti akan pindah ke kelas lain. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Hari kemudian Pak. Siap. Oke, besok jam 8 ya Pak. Biasanya juga bukan dari pagi sampai jam 6 sore untuk terima dan biasanya dapat beroperasi dari pukul 12 hingga 10 sore. Ini harus dilakukan mulai jam 10 malam. Kemudian juga